Baik, kakak-kakak, apakah sudah bisa dimulai? Bisa ya, mantap ya. Oke. Baik, kakak-kakak, selamat datang di program PKGPJOK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kakak-kakak peserta kegiatan diseminasi PKGPJOK Jawa Timur. Bersama saya Irwan Fatur Rahman. Hari ini kita akan belajar dan berdiskusi bersama terkait materi yaitu orientasi dan juga nanti ada modul 1.1. Salam damai sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Sebelumnya kakak-kakak, ini sesi perkenalan, ini saya sendiri sebagai fasilitator, kakak semuanya. Saya Irwan Fatur Rahman, domisili saya di Kecamatan Arosbaya. Saya mengajar di SD, tepatnya SDN Tengket 2 Arosbaya. Baik, kemudian monggo gantian kakak-kakak. Sekarang kakak-kakak semuanya yang memperkenalkan diri kakak-kakak, tuliskan nama kakak-kakak di kolom chat sertakan nama satu benda, bisa benda hidup ataupun mati yang dapat menggambarkan kakak-kakak semuanya dan jelaskan alasannya. Contoh nih Kak Irwan, nama bendanya angin, misalkan angin. Irwan angin, alasannya saya ingin menjadi angin yang bisa dihirup oleh siapa saja, seperti itu. Itu salah satu contoh Kak. Untuk kakak-kakak semuanya silakan, terserah deh kakak-kakak mau benda apa gitu, alasannya seperti apa. Silakan kakak-kakak semuanya tulis di kolom chat yang ada di bawah, itu gambar kayak pesan. Itu diklik, ditulis nama, koma, nama bendanya, dan juga alasannya. Baik, monggo kakak-kakak. Dua menit aja cukup ya kakak-kakak untuk nulis di kolom chat. Nama, beserta benda, dan alasannya. Langsung dilanjut aja Kak Teri atau Kak Suhud Wahyudi. Nama, koma, langsung nama bendanya, koma lagi alasannya.
Baik, Kakak Siti Aminah. SPD air, belum dijelaskan. Ya kenapa kok di air sih gitu. Ini masih tahap perkenalan ya, Kakak santai saja. Tri Wahyuningsih, matahari lalu memberi hal positif bagi orang lain. Mantap. Mohon maaf Kak Ishak, di mute dulu ya, saya mute-kan dulu. Kak Ishak kalau masih bingung, ini masih dalam tahap perkenalan. Silakan Kak Ishak tulis di kolom chat nama Kak Ishak, habis itu nama benda yang menggambarkan Kak Ishak. Seperti kayak Kak Tri atau Kak Suhud ini. Kak Suhud, nama Suhud Wahyudi, benda pohon. Alasannya ingin memberi teduhan yang sejuk bagi siapapun yang sedang lelah. Mantap. Kak Ajis, jam tangan. Kenapa nih Kak Ajis kalau jam tangan? Wis, mantap. Kak Agus Imam Wahyudi, air yang selalu dibutuhkan tiap makhluk hidup. Ya, 3 tri, oke siap. Oke, cukup ya kakak-kakak perkenalannya. Lanjut ke slide selanjutnya. Baik, kakak-kakak semuanya, agenda pertemuan pertama kita pada kali ini yaitu 2 JP selama 90 menit, di mana nanti 1 JP-nya yaitu materi orientasi program PKG PJOK, dilanjut nanti modul 1.1. Di materi orientasi 10 menit untuk perkenalan fasilitator dan peserta ini sudah dilakukan. Kemudian pengantar paradigma PJOK yang berpusat pada peserta didik. Kemudian pengantar lakukan modul 2.1. Kemudian dilanjut nanti 10 menit pemetaan harapan dan kekhawatiran. Kemudian yang kelima kesepakatan kelas. Yang terakhir perkenalan fasilitator ini juga sudah dilakukan. Di 2 JP terakhir di modul 1.1 yaitu ada pemaparan tujuan sesi dan penjelasan agenda kegiatan. 15 menitnya nanti mengapa refleksi, tindakan rutin dan tindakan reflektif. Apa sih itu refleksi? 7 karakteristik pada praktik pengajaran reflektif. Kemudian analisis cerita, dan yang terakhir tentunya refleksi dan foto bersama. Penting kakak-kakak, foto bersamanya. Lanjut. Tujuan sesi materi orientasi program PKG PJOK ini yaitu yang kita lakukan fasilitator dan peserta saling mengenal. Kalau ada istilah tidak kenal maka tak sayang, kan seperti itu kakak-kakak. Kemudian yang kedua, kakak-kakak memahami arah paradigma PJOK yang berpusat pada peserta didik. Kemudian yang ketiga, peserta dapat menjelaskan dan mengidentifikasi harapan dan kekhawatiran yang mungkin muncul selama program ini, yaitu program PKG PJOK ini kakak-kakak.
Kemudian yang keempat, yang terakhir, peserta dapat merumuskan kesepakatan kelas yang mendukung pelaksanaan program. Nah, ini kakak-kakak, di slide ini apa tujuan dari adanya pelajaran PJOK di sekolah? Kakak-kakak bisa menjawab di kolom chat atau berdiskusi dengan saya lah fasilitator. Silakan kakak-kakak, menurut kakak-kakak nih, apa sih tujuan dari adanya pembelajaran PJOK di sekolah? Silakan kakak-kakak sesuai dengan pengetahuannya ditulis di kolom chat kayak tadi itu. Tujuan misal, tujuan pembelajaran PJOK di sekolah bla 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 bla. Monggo terserah kakak-kakak tulis jawabannya di kolom chat sesuai dengan pengetahuan kakak-kakak semuanya tentang tujuan pembelajaran PJOK di sekolah. Tiga menit cukup ya kakak-kakak untuk menjawab apa tujuan dari adanya pembelajaran PJOK di sekolah. Kak Tri Wahyu Ningsih. Oke, siap. Menurut Kak Tri ini tujuannya mengembangkan aspek fisik, mental, sosial, dan emosional siswa. Baik, mantap Kak Tri. Dokter Kak, itu Putri Kak, bukan Kak Tri. Siap. Kak Ningsih, gitu aja ya Kak. Namanya sama ya Kak? Sama, sama Kak Trinya. Soleh Jadi dan B. Kak Yudi, Kak Suhud Wahyudi untuk meningkatkan karakter fisik dan emosional siswa agar Atrinya dua, Yudnya dua. Peserta didik. Siap. Dua kan ya? Ada yang jawab misalkan tujuannya untuk prestasi atau kebugaran ataupun apa namanya hiburan lah seperti itu kan. Tujuan pembelajaran juga di sekolah. Membantu siswa untuk aktif secara fisik yang penting untuk menjaga kebugaran tubuh. Siti Amina tujuannya anak-anak belajar tentang pentingnya olahraga, cara berolahraga yang benar, dan manfaat olahraga bagi kesehatan. Mantap, mantap. Nah, mantap semua ini. Agar peserta didik tidak kena diabetes, mantap Kak Ajis. Habis. Oke. Mantap. Lanjut ya ke slide selanjutnya ya.
Baik kakak-kakak, sementara ini yang berkembang di masyarakat, salah satunya tujuan PJOK itu eh, untuk prestasi, kan seperti itu sih kakak-kakak. Apakah betul PJOK untuk prestasi? Nah, data perkembangan prestasi di Indonesia dalam 40 tahun terakhir, hal ini tidak menunjukkan signifikan perkembangannya. Jika memang PJOK menyumbang prestasi di Indonesia, bisa dilihat dari bagannya kakak-kakak, ini bagan Asian Games 40 tahun terakhir, itu perkembangannya naik turun. Jadi kalau memang PJOK ini untuk prestasi, harusnya akan naik terus kan seperti itu. Ini untuk apa, perkembangan prestasi naik turun dari catatan 40 terakhir Asian Games. Jadi bisa dikatakan pembelajaran PJOK di sekolah itu bukan atau kurang tepat kalau untuk prestasi. Seperti itu kakak-kakak. Kemudian, apakah betul PJOK sebagai hiburan? Hiburan dapat dilakukan dengan menyediakan berbagai bentuk hiburan yang sudah ada di masing-masing daerah di Indonesia. Apakah betul peran guru PJOK untuk mencapai tujuan hiburan tersebut? Ini juga kurang tepat ya kakak-kakak. Jadi pembelajaran PJOK itu bukan untuk prestasi, bukan hanya untuk hiburan. Kalau hanya untuk hiburan, peran guru PJOK ini kenapa gak ngundang badut aja gitu? Ataupun hiburan-hiburan yang lain di daerah masing-masing, di daerah kita ini masih banyak seperti itu. Baik, kemudian apakah betul pembelajaran PJOK itu untuk kebugaran? Kenyataannya, berapa banyak jam pelajaran PJOK yang digunakan waktu sebagian kerja bakti ataupun bahkan aktivitas lainnya yang tidak menggambarkan PJOK untuk mencapai tujuan kebugaran? Apakah betul tujuan kebugaran tersebut bisa tercapai hanya dengan pembelajaran PJOK? Jadi kakak-kakak, tujuan pembelajaran PJOK di sekolah itu bukan hanya untuk prestasi, hiburan, ataupun kebugaran. Kalaupun kebugaran, bisa nggak sih pembelajaran PJOK itu membugarkan siswa, sedangkan pembelajaran di sekolah ini alokasi waktunya 1 minggu sekali. Dari alokasi waktu 1 minggu sekali ini bisa nggak sih pembelajaran PJOK itu membugarkan siswa? Kan seperti itu. Kenyataannya banyak jam pelajaran kita nih yang dibuat untuk kerja bakti ataupun kegiatan yang lain. Seperti itu. Jadi tujuan dari pembelajaran PJOK ini bukan hanya untuk hiburan. Seperti itu kakak-kakak, kebugaran. Lanjut, tantangan utama PJOK. Di sini tantangan utama kita yaitu kakak-kakak ada krisis identitas, ada krisis arah, juga ada krisis fokus. Tantangan krisis identitas, kesulitan mendefinisikan siapa diri kita dan apa esensi mata pelajaran ini sebagai bagian dari kurikulum. Kemudian ada krisis arah, tidak memiliki tujuan terkait dengan the best interest of the whole child. Kemudian krisis fokus, bidang studi yang terfragmentasi, terlalu banyak tujuan, terlalu banyak capaian. Seperti itu. Baik, kita membutuhkan rekonseptualisasi PJOK sebagai pembelajaran dan engagement peserta didik. Nah, ini kakak-kakak, tujuan utama pembelajaran PJOK yang sebenarnya.
Tujuan utama PJOK, pembelajaran PJOK itu yaitu mendorong dan mendukung semua anak dalam menempuh perjalanan yang dipandu secara pedagogis dan disusun untuk membantu mereka menemukan nikmat dan manfaat latihan kebugaran, olahraga, dan bermain secara aktif. Ini kakak-kakak tujuan dari adanya pembelajaran PJOK yang sebenarnya di sekolah, yaitu apa ya namanya ya? Ya, pembelajaran PJOK itu tujuannya untuk pembelajaran gitu, yang mendorong dan mendukung semua anak dalam menempuh perjalanan yang dipandu secara pedagogis. Tadi ada yang menjawab sosial, emosional, kan seperti itu juga benar. Disusun untuk membantu mereka menemukan nikmat dan manfaat latihan kebugaran, olahraga, dan bermain secara aktif. Baik, lanjut. Nah, ini kakak-kakak PJOK yang memfasilitasi belajar menikmati gerak. Di sini ada involving, engaging, having fun versus enjoying. Jadi, pembelajaran PJOK yang memfasilitasi peserta didik atau memfasilitasi belajar itu tidak hanya involving. Involving itu apa sih? Tidak hanya terlibat anak-anak itu, akan tetapi enjoying, kan seperti itu. Apa sih enjoying? Anak-anak itu bisa berkomitmen atau juga bisa berperan, bukan hanya involving atau terlibat seperti itu. Kemudian PJOK yang memfasilitasi belajar itu bukan hanya having fun atau enjoying. Having fun ini tidak hanya bersenang-senang, bukan hanya untuk bersenang-senang pembelajaran PJOK itu kakak-kakak, akan tetapi peserta didik kita itu nantinya bisa menikmati gerakannya. Lanjut. Di sini ada perkembangan pembelajaran PJOK, ada kondisi saat ini, juga ada kondisi yang diharapkan. Kondisi saat ini, sekarang ini ya kakak-kakak, biasanya yang kita alami, tuntunan untuk menyampaikan pengajaran PJOK yang efektif dan berpusat pada peserta didik. Sedangkan kondisi yang diharapkan, yang sebenarnya kondisi yang diharapkan adalah guru PJOK yang memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Di sini ada berbeda nih kakak-kakak dari kondisi saat ini dan kondisi yang diharapkan. Kondisi saat ini, tuntutan untuk menyampaikan pengajaran, cuma yang tuntutan karena seperti itu kakak-kakak kalau kondisi saat ini. Padahal kondisi yang diharapkan yaitu kita nih guru PJOK bisa memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Kemudian ada kondisi saat ini praktik pembelajaran yang cenderung eksklusif berdasarkan bakat dan bentuk fisik, gender, dan abilitas. Sedangkan kondisi yang diharapkan pembelajaran untuk semua peserta didik. Nah, di sini kakak-kakak, kondisi saat ini praktik pembelajaran yang kita lakukan selama ini cenderung eksklusif. Misal nih, kita cenderung memfasilitasi hanya anak yang berbakat di bidang olahraga saja, ataupun yang kita layani kondisi siswa kita yang fisiknya sudah proporsional, kan seperti itu. Kayak siswa kita yang obesitas dan semacamnya, itu kayak tidak terlayani. Dan seperti itu kondisi saat ini. Juga ada gender. Biasanya nih, kalau gender cuma siswa laki-laki kita yang aktif, kan seperti itu. Sedangkan kondisi yang diharapkan pembelajaran PJOK itu untuk semua peserta didik. Jadi semuanya bisa terlibat, berkomitmen, berperan, kan seperti itu kakak-kakak. Bukan hanya
yang fisiknya bagus, juga bukan hanya siswa laki-lakinya saja, ataupun siswa kita yang sudah bakatnya sudah bagus seperti itu. Misalkan siswa ini apa namanya, untuk bermain volley ataupun futsal gitu sudah bagus. Bukan hanya untuk itu saja, tapi pembelajaran untuk semua peserta didik. Oke. Kemudian kondisi saat ini pembelajaran PJOK, kebutuhan orientasi PJOK sebagai pembelajaran untuk peserta didik. Kondisi yang diharapkan, pembelajaran untuk mengembangkan keterampilan, pengetahuan, pemahaman, dan sikap peserta didik untuk aktif sepanjang hayat. Tadi sudah ada banyak yang jawab di kolom chat, itu sudah luar biasa semua pengetahuan kakak-kakak semua, bahwa pembelajaran untuk mengembangkan aspek afektif, psikomotor, dan seperti itu, sosial emosionalnya, dan untuk membantu siswa aktif sepanjang hayat. Baik, lanjut. Kakak-kakak, tujuan dan dampak program yang kita jalani, yaitu program PKG PJOK ini, tujuan dan dampaknya mengembangkan kompetensi guru PJOK terus-menerus baik secara mandiri maupun berkelompok, meningkatkan kolaborasi dalam komunitas belajar demi terciptanya pembelajaran PJOK yang berkualitas. Ini untuk kita kakak-kakak sebagai guru, jadi bisa mengembangkan kompetensi guru PJOK terus-menerus baik secara mandiri ataupun berkelompok, yang seperti yang kita lakukan saat ini kakak-kakak, yaitu apa namanya, dengan mengikuti program dari kementerian ini, ya, program PKG PJOK ini. Jadi diharapkan nanti semua guru PJOK itu satu apa ya, satu pengetahuan lah apa sih tujuannya, kan seperti itu. Untuk apa sih pembelajaran PJOK di sekolah melalui program ini. Jadi kemudian guru pengampu PJOK mampu memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berkualitas dan berpusat pada peserta didik secara bermakna. Kemudian yang terakhir, peserta didik. Ini untuk peserta didik, tujuan dari adanya program ini ya kakak-kakak, peserta didik Indonesia secara mandiri berpartisipasi dalam aktivitas jasmani sepanjang hayat. Baik kakak-kakak, ini ada pengantar lakukan modul 2.1. Kok langsung ke modul 2.1 sih kak? Misalkan ada yang tanya gitu. Ini cuma pengantar aja kakak-kakak buat persiapan, biar gak apa ya, gak keburu-buru nantinya kakak-kakak untuk melakukan di modul 2.1 ini. Nah, sebelumnya nanti itu ada modul 1.1. Ini cuma pengantar saja kakak-kakak. Pengantarnya yaitu pembelajaran 1, konsep dan keterampilan mengajar PJOK yang efektif. Lakukan pembelajaran dalam modul ini akan dimulai dengan kakak-kakak melakukan praktik pembelajaran gerak dalam pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan, yaitu PJOK. Tugas kakak-kakak semuanya adalah merencanakan satu pertemuan pembelajaran yang diwujudkan dalam perencanaan pembelajaran, yaitu RPP kak, buat RPP ataupun modul lah, seperti itu. Kemudian mengajar para peserta didik di sekolah tempat kakak-kakak semuanya berdasarkan perencanaan, berdasarkan RPP yang sudah kakak-kakak buat tadi, ataupun modul yang sudah kakak buat tadi. Silahkan konten pembelajaran dapat kakak-kakak pilih sesuai dengan apa yang kakak-kakak sedang lakukan atau yang ingin sedang kakak lakukan nanti. Jadi kakak-kakak di sini nanti pengantar dari modul 2.1, kakak-kakak semuanya membuat RPP ataupun modul, nanti itu
modul itu sebagai kakak-kakak diwujudkan untuk praktik pembelajaran ke siswanya masing-masing. Berikut ini aspek teknis yang perlu kakak-kakak perhatikan dalam tugas praktek ini. Yang pertama, praktikkanlah kegiatan pembelajaran PJOK berdurasi 30 menit secara natural, mulai dari kegiatan pendahuluan, inti, dan penutup. Rekam praktik mengajar PJOK tersebut secara utuh tanpa editan. Jadi nanti kakak-kakak praktik pembelajarannya itu direkam selama 30 menit tanpa diedit. Seperti itu ya kakak-kakak. Di dalamnya kan seperti biasa kakak-kakak kalau mengajar kan pasti ada kegiatan pendahuluan, ada kegiatan inti dan penutup. Di sini kakak-kakak silakan buatlah sesuai dengan versinya kakak-kakak semuanya. Karena di sini gak ada penilaian nanti kakak-kakak. Gak ada yang dinilai, cuma pengen tahu saja sih. Nanti ini ada apa namanya di pertemuan luring kita, tatap muka kita, nanti kita sama-sama analisis praktek pembelajaran kita ini. Seperti itu. Kemudian yang kedua, sudut penempatan kamera harus dapat menangkap semua peserta didik di dalam kelas. Kakak-kakak dapat menggunakan penyangga penyangga 3 kaki dengan sudut pandang tetap ataupun dapat meminta bantuan rekan sejawat untuk membantu mengambil gambar. Apapun teknik pengambilan gambarnya, keseluruhan peserta didik dalam satu kelas harus terekam secara visual. Di sini kakak-kakak nanti waktu merekam bisa menggunakan apa namanya tripod ataupun bisa meminta bantuan kepada guru atau rekan sejawat yang lain dalam melakukan rekamannya yang berdurasi kurang lebih 30 menit seperti itu. Kemudian yang kedua ini jangan lupa kakak-kakak untuk peserta didiknya supaya bisa terlihat semuanya. Seperti itu. Yang ketiga, suara guru, suara kakak-kakak semuanya ini nanti harus terekam jelas. Ini dapat dilakukan dengan menggunakan mikrofon atau tanpa kabel wireless itu, wireless mic itu. Selain itu, kakak-kakak dapat melakukan secara online, di mana proses pembelajaran dilakukan dengan aplikasi Google Meet atau Zoom. Kakak-kakak dapat memanfaatkan headset dengan telepon genggam yang terhubung online dan direkam melalui aplikasi tersebut. Tentu saja, rekam visualnya juga dengan device yang online. Kalau gampangnya sih kakak-kakak apa namanya? Menurut saya sih kalau saya yang dulu itu gak pakai aplikasi Zoom Meet kayak gitu, cuma pakai video, pakai HP, pakai wireless mic, habis itu direkam. Udah seperti itu, ambil videonya 30 menit. Kalau saya gak waktu itu apa namanya? Gak meminta bantuan rekan sejawat karena pakai tripod. Usahakan ya kakak-kakak suaranya terekam jelas. Kemudian yang keempat, unggah perencanaan pembelajaran RPP atau modul ajar dan link rekaman pembelajaran di LMS. Nanti ada kakak-kakak di modul apa ya, apa 2.1, saya lupa apa 1.6 gitu. Baik kakak-kakak, yang terakhir yang kelima ini batas waktu pengunggahan gelombang 1. Kita kan gelombang 2 Kak. Gelombang 2 ini 22 Oktober 2024 pada saat elaborasi isi modul 2.1. Itu batas waktunya kakak-kakak nanti untuk pembuatan videonya, yaitu 22 Oktober. Masih lama, masih 1 bulan lagi kakak-kakak, itu batas waktunya. Tapi bisa dibuat dari
awal-awal bisa lebih baik biar tidak terburu-buru. Sampai di sini mungkin ada yang ingin ditanyakan kakak-kakak. Monggo silakan. Raise hand tangannya yang ingin bertanya. Gimana Putri? Iya. Kak izin bertanya, ini untuk Ya, video itu di dalam kelas apa di luar kelas waktu praktek olahraga? ya usahakan ini videonya praktik pembelajarannya di luar kelas ya kakak-kakak. Usahakan. Ya, soalnya tadi disampaikan dan di mana di poin kedua itu peserta didik di dalam kelas. Ya, itu lebih baiknya nanti diarahkan di itu Kak, di luar halaman sekolah saja atau di lapangan lah seperti yang biasa kakak-kakak lakukan. Untuk Karena nanti kelasnya, Kak. karena nanti di modul 2 kita analisis videonya. Kalau pembelajarannya di dalam kelas misalkan nih, bisa kalau di dalam kelas kayak materi apa? Intinya jangan ke materi ini ya Kak, ke materi kesehatan lah. Susah nanti analisisnya. Ini nanti analisisnya lebih kepada pendidikan gerak seperti itu. Materi apa praktik pembelajarannya usahakan yang berhubungan dengan gerak seperti itu. Kalau di dalam kelas misalkan senam, monggo, nggak apa-apa. Intinya gerak gitu. Ya kalau di lapangan ya biasanya kan gerak juga bermain apa kan seperti itu. Itu nanti direkam. Mungkin ada pertanyaan lagi dari kakak-kakak yang lain sebelum saya lanjut. Silakan raise hand tangannya dulu. Kak, nanya lagi boleh? Iya, Kak Tri, Kak Untuk Niti. kelasnya itu yang untuk dijadikan apa? Peserta didiknya itu bisa kelas berapa aja gitu. Bisa Kak Tri, Kak Ningsi, terserah kakak-kakak. Mau kelas 6, misalkan SD kelas 6, mau kelas 1, misalkan SMP mau kelas 3, mau kelas 7, gitu. Atau yang dari SMA atau SMK, bisa kelas 10 ataupun kelas 12. Monggo terserah. Dipilih dulu saya nanya kakak-kakak ini. Terserah. Terima kasih. Jelas? Terima kasih Kakak. Ya, sama-sama Kak Ningsi. Bagaimana? Apakah mau dilanjut kakak-kakak? Mantap ya. Oke, mantap kakak-kakak. Kita lanjut. Nah, ada pemetaan harapan dan kekhawatiran peserta pendidikan program PKG PJOK. Mari kita mulai dengan pemetaan tahapan, tantangan, dan kontribusi kita dalam perjalanan PKG PJOK ini. Bersama kita akan menciptakan pembelajaran yang bermakna dan berharga. Nah, ini kakak-kakak semuanya nanti saya kirim link apa namanya yang perlu kakak-kakak isi, kirim di linknya di chat ini nanti ya tentang ini pertanyaannya. Apa harapan kakak-kakak ingin dapatkan selama pendidikan PKG PJOK ini? Bentar dulu Kak, salin linknya. Sudah saya bagikan kakak-kakak di kolom chat, silakan itu diklik. Seperti ini kakak-kakak nanti tampilannya. Ntar dulu.
Nah, nanti kalau sudah diklik itu akan muncul seperti itu kakak-kakak. Nanti kakak-kakak semuanya jawab pertanyaan yang di atasnya itu sesuai dengan eh, apa namanya, nama ini kakak-kakak. Jawaban sampean semua ini di sampingnya nama sampean. Nggih, Kak Siti Amina, pelan-pelan nggak apa-apa. Monggo silakan. Apa yang harapan kakak-kakak ingin dapatkan selama pendidikan PKG PJOK? Misalkan jawabannya, jawabannya Kak Agung ya, misalkan eh, harapan saya mengikuti pendidikan PKG PJOK untuk menambah wawasan ilmu baru daripada program yang ada di PKG PJOK ini untuk kemajuan pendidikan PJOK yang lebih baik lagi, yang berguna untuk peserta didik, itu misalkan kan. Tapi terserah kakak-kakak semuanya. Monggo silahkan diisi kakak-kakak. Ini kalau sudah ada yang isi, akan muncul sendiri kakak-kakak. Kalau ada yang isi. Monggo kakak-kakak dipersilahkan sambil lalu. Aksesnya dibuka dong, Bang. Oh, belum ya. Monggo siap, siap, siap. Iya dong. Kak Irwan, minta tolong kirim linknya di grup aja ya. Di grup ya? Iya. Bentar, bentar. Oke, siap.
Sudah bisa, Kak? Belum bisa, Kak. Masih terkunci, Kak. Masa? Itu Iya. sudah ada yang bisa mau nulis itu. Tuh, sudah. Kak Ajis bisa tuh. Di bawahnya nanti ada lagi ya, Kak. Tuh. Apa yang mungkin menjadi tantangan dalam mencapai harapan kakak-kakak sekalian? Apa sih tantangannya yang mungkin terjadi dalam jalannya program PKG PJOK ini? Terserah kakak-kakak mau jawab apa ini. Kak Irwan belum bisa replik Kak Irwan. Tolong aku Kak Irwan belum bisa replik. Siap, siap Kak Tri. Belum bisa diedit. Masih kurang jelas suaranya Kak Tri. Belum bisa ngisi Kak. Belum ada akses. Masa? Coba lagi ya. Sudah dikasih akses semua. Kak, oke. Masih belum Kak Tri? Masih belum Kak. Masih belum. Ini masih ada notif di atas ini tak akses lagi. Saya kirim Tak pesan. kirim lagi linknya di WA aja ya. Siap.
25. Kak Irwan nggak bisa. Coba deh. Udah bisa. Itu Katri. Belum Kak. Hah? Belum bisa Kak. Bisa. Begiling lagi. Oke, mantap. Iya saya coba. Sudah Kak, sudah Kak. Iu sudah, Iu Ningsih. Nah, Sudah. Oh, dia. Bagi link ulang Kak. oh ya tak. Lo udah kirim. Lo udah kirim saya. Kan kirim ke grup linknya. Sorry. Oke. 2 menit lagi cukup ya kakak-kakak. Sampai Kak. Sampai Kak. Tidak. Santai, oke, siap. Enggak, maksudnya biar nggak molor. Oke, siap segera. Kak Agung ingin dapat menambah wawasan sehingga dapat melakukan pembelajaran yang lebih efektif dan berkualitas. Siti Aminah menambah ilmu supaya murid-murid dalam mengembangkan keterampilan dan kompetensi yang relevan dengan kebutuhan masa depan mereka. Kontribusi untuk mencapai tujuan Agus selalu hadir dalam setiap meet atau kegiatan di mana dengan begitu setidaknya bisa mencapai tujuan kegiatan tetap dapat merubah pola mengajar yang diharapkan oleh kurikulum di mana siswa bisa menerima setiap materi yang disampaikan oleh guru. Mantap semua. Katri Wahyu Nur Maulidi dapat mengupgrade diri dalam mendidik siswa yang berpusat terhadap
Siap. Sudah. Yang lain masih belum nggak? Santai, nggak apa-apa. Eh,
Mungkin cukup ya kakak. Kita lanjut aja ya. Baik kakak-kakak semuanya, kita lanjut di slide berikutnya, yaitu slide saat ini, kesepakatan pembelajaran. Yang pertama, seluruh peserta, yaitu kakak-kakak semuanya, memiliki kesempatan untuk berpendapat. Yang kedua, berpikiran terbuka dan saling menghormati. Kemudian yang ketiga, jika ada satu peserta berbicara, maka peserta yang lain mendengarkan. Kemudian yang keempat, berpartisipasi penuh. Kemudian yang kelima, kesepakatan kelasnya adalah kamera selalu dalam keadaan hidup atau on cam. Seperti itu ya kakak-kakak untuk kesepakatan pembelajarannya. Nah, ini kakak-kakak untuk kesepakatan bersama, menyalakan kamera, mematikan mikrofon, hadir seutuhnya, menghargai waktu bersama, maksimalkan fitur chat, klik raise hand sebelum bertanya, gangguan teknis adalah hal yang wajar. Seperti itu kakak-kakak. Ini untuk kesepakatan kelas kita kakak-kakak. Kesepakatan kelas PKG PJOK. Bisa dipahami. Mantap Kak Tri. Bagaimana Kak Tri? Siap, mantap Kak. Mantap. Siap. Oh. Terima kasih Kak Ini Mina. Gimana Kak Tri? Kakak Tri, Kakak Tri. Kakak. Nah, cuma nyapa ini yang ujung timur utara. Salam kenal Kakak Windy. Oke, siap kakak-kakak. Dilanjut ya. Ini dilanjut dengan tatap maya satu modul 1.1. Oh, ini sudah ganti slide ini kakak. Sudah selesai. Bentar, kita ganti slide dulu. Baik kakak-kakak, sekarang kita masuk ke modul 1.1, yaitu refleksi untuk perubahan paradigma diri guru PJOK. Tujuan dari sesi kita kali ini kakak-kakak yaitu kakak-kakak semuanya dapat melakukan refleksi atas bagaimana kakak-kakak melakukan refleksi selama menjadi guru PJOK. Kemudian yang kedua, kakak-kakak dapat mengasosiasikan antara refleksi yang sudah dipelajari dengan pentingnya refleksi berkaitan dengan profesinya sendiri, berpihakan kepada peserta didik. Agenda kita kali ini ada dua kakak-kakak di modul 2.1 ini, yaitu mengenal refleksi, mengapa dan apa, kemudian menganalisis cerita nantinya. Baik kakak-kakak, ini ada kata-kata mutiara dari Albert Einstein, belajar dari hari kemarin, hidup untuk hari ini, dan harapan untuk hari esok. Yang paling penting adalah terus bertanya. Seperti itu katanya Albert Einstein. Mengenal refleksi, mengapa dan apa. Nah,
Mengapa penting bagi kita untuk melakukan refleksi? Apa itu refleksi? Apa yang bisa kita refleksikan sebagai guru PJOK? Kira-kira apa nih? Monggo silakan, mungkin kakak-kakak ada satu atau dua nih, biar tidak terlalu siang gitu. Bisalah berkomentar untuk mengapa penting bagi kita untuk melakukan refleksi. Apa sih itu refleksi? Apa yang bisa kita refleksikan sebagai guru PJOK? Monggo kakak-kakak, mungkin ada yang ingin menyampaikan, berpendapatlah seperti itu. Raise hand tangan kakak. Apa saya putar aja? Tak putar aja spin ya, tak spin aja ya. Biar adil ya. Coba tak spin sama saya. Spin ya kakak-kakak, nanti menyampaikan pendapatnya, tak coba dulu. Iya, mantap. Selamat Kak Ajis Januar. Monggo Kak Ajis untuk kiranya bisa menyampaikan dari ini kakak. Mengapa penting bagi kita untuk melakukan refleksi? Itu aja dulu kakak-kakak. Kak Ajis, monggo. Siap, Ajis Jenung. siap kakak. Mohon maaf, kameranya Siap. buram karena kena gosok spiritus jadi buram tadi. Mohon maaf. Tadi Siap, Kak spiritusnya Ajis. bisa kinclong. Wah, ini tambah buram ini kameranya. Gak apa-apa, monggo. Mengapa penting bagi kita untuk melakukan refleksi, monggo Kak Ajis? Ya, penting supaya kedepannya biar lebih baik lagi. Kayak gitu aja, kakak. Mantap Kak Ajis, mantap. Siap. Mas Tri, Jadi monggo menurut Mas Kak Ajis Tri. ini apa Kak Ajis? Gimana Kak Ajis? Iya, selanjutnya Pak Tri saya lemparkan. Oke, Kak Tri dapat mandat nih dari Kak Ajis, silakan. Pertanyaan kedua, apa itu refleksi? Menurut Kak Ajis, Kak Tri ini apa nih? Baik kakak, terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat warahmatullahi pagi dan wabarakatuh. semangatnya terus pagi. Mohon izin kak, jadi refleksi itu sangat penting tatkala di mana kita dapat mengetahui sejauh mana kita eh, mendidik siswanya. Jadi mempelajari lebih dalam bagaimana apakah materinya sudah sampai, apakah metodenya sudah sampai. Dari situ kita akan belajar memperbaiki dari situ. Dengan tujuan yang awal itu kita akan tersampaikan. Jadi secara garis besar refleksi itu adalah mengevaluasi diri untuk terus menjadi guru yang terbaik untuk siswa. Terima kasih kak. Wah, mantap, terima kasih balik untuk Kak Tri sudah menyampaikan pendapatnya dengan baik ya. Sudah dijabarkan semua sama Kak Tri ini mengapa penting bagi kita untuk melakukan refleksi. Jadi mengapa sih refleksi sebetulnya ini penting untuk kita sebagai guru PJOK? Refleksi sebelumnya sudah sering kita lakukan dengan kehidupan sehari-hari. Memikirkan tentang apa yang sudah terjadi, apa yang membuat itu terjadi, bagaimana kita menghadapi atau mengatasi kejadian tersebut. Dalam peran kita nih, sebagai guru PJOK, fokus kita adalah merefleksikan diri sesuatu yang berhubungan dengan dunia pendidikan.
Nah, dapat dilihat dari sisi bagaimana bertemuannya antara teori dengan praktik untuk meningkatkan kesadaran kita atas praktik pembelajaran yang kita lakukan untuk pembelajaran yang lebih baik lagi. Seperti itu. Mantap, Katri. Oke, Ya, mungkin Katri mau memberikan mandat kepada kakak-kakak yang lain untuk menjawab salah satu dari dua pertanyaan ini yang di bawah ini. Monggo, apaan ini? Katri. Kak Windy, Kak dari Yudi. Kecamatan Monggo, Kak Yudi. Dapat mandat dari Katri. Windy, Windianto. Lanjut kakak, Kak Yudi. senior saya ini. Melawah ini. Mana Kak Yudi? Windy, mana Windy ya? Gimana Kak Yudi? Suhut, Pak Suhut. Pak Ya, Suhut. Suhut Pak Yudi. Suhut. Oh, wah muncul nih. Guru PJK favorit ini, Pak Suhut. Nampaknya Kak Suhut masih ke belakang Kak Katri. Pak Suhut itu. Apa Pak Irwan, Pak Irwan? Oke, siap. Dapat Apa? mandat Kak Suhut. Kak Yudi dapat mandat dari Katri untuk menjawab dari dua pertanyaan ini. Pertanyaan yang mana Katri? Yang di bawah ini. Dapatnya Paling bawah aja. itu Kak lebih menarik Kak. Apa yang bisa kita refleksikan sebagai guru video Kak? Mungkin itu. Oke. Lebih Monggo spesifik aja. Katri, Kak Suhut, Kak Yudi. Mungkin bisa berpendapat untuk pertanyaan apa yang bisa kita refleksikan sebagai guru PJOK. Yang bisa kita refleksikan sebagai guru PJOK. Refleksi itu sendiri kan semacam pemanasan itu ya. Refleksi. Si. Lagi nggak mudah. Kamu udah Saya Google dulu boleh ya. nggak apa-apa menurut Kak Yudi aja. Gak apa-apa Kak. Multi tafsir memang Kak. Bebas. Oke, baik saya lanjut aja ya Kak. Saya jawab ini yang apa itu refleksi. Kak Yudi. Halo Kak Yudi. Ya. Oke, bisa di-mute dulu ya. Saya lanjutkan. Apa itu refleksi? Refleksi bagi guru PJOK adalah sebuah proses di mana teori, praktik, atau keyakinan, serta tindakan yang secara sadar dan sengaja dilakukan untuk meningkatkan peran guru dalam profesinya secara profesional. Jadi di sini refleksi kita menghubungkan teori atau praktik mengajar yang sudah kita lakukan. Maaf, saya mute dulu untuk Bu Siti Halimah. Oke, jadi refleksi merupakan adalah kita kan secara sadar ataupun tidak sadar sudah melakukan tindakan pengajaran, di mana tindakan pengajaran tersebut kita refleksikan apa sih kekurangan kita, apa sih evaluasi kita. Nantinya refleksi tersebut akan menambah kita untuk berpikir terbuka. Bagaimana kita nantinya pengajaran yang kita lakukan di sekolah dapat lebih baik, tentunya yang berpihak kepada peserta didik. Itu merupakan salah satu refleksi. Seperti itu Kak Yudi. Baik kakak-kakak, ini sudah
kita percepat ya. Oke, sekarang ini tindakan seorang guru. Di sini ada tindakan rutin, ada tindakan reflektif. Sedangkan tindakan rutin mengabsen, menyampaikan materi, meminta murid berbaris, memberikan kalimat instruksi dan lain-lain. Apa sih tindakan reflektif? Tindakan reflektif yaitu mengabsen dengan cara yang berbeda, menyampaikan materi dengan tambahan alat bantu, meminta murid berbaris dengan cara yang mengasihkan, memberikan kalimat instruksi dengan bahasa yang berbeda. Jadi di sini tindakan reflektif bukan tindakan rutin yang selama ini kita lakukan. Kan tindakan rutin yang selama ini kita lakukan kayak mengabsen, menyampaikan materi, meminta murid berbaris, memberi kalimat instruksi dan semacamnya itu merupakan tindakan rutin kita yang kita lakukan selama ini, kakak-kakak. Tindakan reflektif kita atau tindakan perbaikan mengabsen dengan cara yang berbeda, menyampaikan materi dengan tambahan alat bantu. Kan di kurikulum Merdeka ini kan kayak mengasihkan gitu pembelajarannya, kan seperti itu kakak-kakak. Ini tentunya kalau kakak-kakak bisa merefleksikan diri agar supaya nanti pembelajarannya lebih menarik lagi, menyenangkan, yang bisa mengkoordinir semua peserta didik, dapat terlibat dan berperan. Kakak-kakak bisa melakukan tindakan reflektif itu dengan baik. Oke, lanjut. Di sini ada 7 karakter praktik mengajar reflektif. Yang pertama, memiliki fokus pada tujuan dan konsekuensi dari proses pengajaran yang kita lakukan. Ini 7 karakter ya, Kak, mengajar yang reflektif. Kemudian yang kedua, menggunakan siklus monitoring, evaluasi, mengecek kembali praktik mengajar yang dilakukan. Menggunakan bukti dan data untuk melakukan penilaian terhadap kesuksesan mengajar dan bagaimana meningkatkan praktik yang dilakukan. Kemudian yang keempat, selalu menggunakan pola pikir yang terbuka, bertanggung jawab, dan luas asih. Kemudian yang kelima, karakter praktik mengajar yang reflektif itu yaitu melakukan tindakan selalu berdasarkan pedagogi dari penelitian ilmiah yang berkembang. Kemudian melibatkan rekan sejawat melalui kolaborasi dan dialog untuk mengembangkan diri sendiri dan profesionalitas mengajarnya. Kemudian yang ketujuh, berusaha mengembangkan praktik mengajar secara kreatif dengan mengintegrasikan model pembelajaran yang sudah dipelajari. Analisis cerita kakak-kakak. Di sini kakak-kakak bisa membaca secara pelan-pelan, dipahami. Di sini ada cerita Pak Raga. Pak Raga adalah guru PJOK yang atletis, energik, dan antusias. Pak Raga sudah mengajar selama 8 tahun tentang bagaimana cara menembak bola ke ring basket. Biasanya sebelum memulai proses pembelajaran, Pak Raga akan memberikan tanda X di lapangan untuk digunakan murid sebagai tanda posisi menembak bola dan meletakkan tiang sebagai penanda setinggi apa murid harus melompat untuk menembak bolanya ke ring basket. Tujuan pembelajaran untuk materi ini sudah dituliskan di papan tulis portable agar bisa dibaca oleh semua murid. Di awal pembelajaran, Pak Raga menjelaskan tentang seluruh kriteria sukses tentang teknik menembak bola, menjelaskan tentang keamanannya, dan meminta anak untuk saling membantu dalam kelompok berpasangan. Murid secara berpasangan diminta untuk berperan sebagai pelatih dan atlet, di mana mereka akan berganti peran. Saat murid menjadi pelatih, maka murid ini akan mengobservasi bagaimana temannya melakukan praktik menembak bola. Pada lemparan awal, mereka harus melakukan dengan cara merendahkan lutut dan memastikan bahwa mereka mengerti tentang melenturkan jari dan telapak tangan. Dorongan dari lengan mata fokus pada ring basket sebelum mereka berada di titik menembak bola yang sudah disediakan.
di akhir pelajaran setiap murid sudah berhasil meningkatkan teknik mereka dan menembak bola. Dari cerita ini kakak-kakak di sini ada 2 pertanyaan. Nanti kakak-kakak di LMS-nya kakak-kakak semuanya, kalau sudah kakak-kakak buka materinya, kan sekarang sudah bisa diakses itu materinya. Nanti ada semacam pertanyaan seperti ini, nanti dijawab di LMS ya kakak-kakak. Nggak usah dijawab di sini. Pertanyaannya yaitu bagaimana praktik mengajar yang dilakukan oleh Pak Raga? Hubungkan dengan praktik mengajar PJOK kakak-kakak semuanya ini. Apakah kakak-kakak menjadi apabila kakak-kakak menjadi Pak Raga, maka refleksi seperti apa yang akan kakak-kakak lakukan? Oke, ini sesi terakhir berarti kakak-kakak. Jadi kakak-kakak semuanya nanti menganalisis cerita. Ini boleh di screenshot deh, dikirim di grup atau saya screenshotkan gitu. Tapi di LMS ada kok kak, nanti cerita kayak gini. Langsung mengarah ke nanti ada pertanyaan yang kayak tadi itu, yang 2 kayak ini. Di sini analisis kakak-kakak tentang Pak Raga, pembelajaran yang dilakukan oleh Pak Raga ini seperti apa. Hubungkan dengan 2 pertanyaan ini, bagaimana praktik mengajar yang dilakukan oleh Pak Raga? Hubungkan dengan praktik mengajar kakak-kakak semuanya ini. Sudah benar sih apa sudah menjurus ke tindakan rutin ataupun sudah menjurus ke tindakan reflektif seperti itu. Baik kakak-kakak, dari sini ada yang ingin ditanyakan sebelum kita akhiri lah. Monggo, ada yang ingin ditanyakan? Mantap ya. Baik Kak Tri Wahyu Nur Maulidi, silakan monggo. Kak, terkait dengan pertanyaan terakhir ini, untuk waktu Kurang jelas Kak Tri, orang semua ya. kurang sama. Sebentar. Sudah jelas? Kakak? Siap, mantap. Ya, terkait dengan pertanyaan terakhir Kak, ini untuk waktu pengerjaannya di LMS itu, apakah hari ini juga atau bagaimana Kak? Terima kasih. Ya, santai Kak Tri, santai. Bisa besok itu bisa. Terlalu santai nanti Kak. Enggak, santai aja itu. Jadi nanti gini Kak, dengan kakak-kakak ini menganalisis dari cerita Pak Raga ini, kakak-kakak bisa membandingkan nih nanti hubungkan dengan praktik nih Kak ya. Hubungkan dengan praktik mengajar kakak-kakak selama ini. Jadi dengan kakak-kakak menganalisis ceritanya Pak Raga yang dilakukan oleh Pak Raga ini, nanti kakak-kakak bisa membandingkan dengan praktik pembelajaran yang sudah kakak-kakak lakukan selama ini. Apa itu tindakan rutin, apa menjurus kepada tindakan reflektif seperti itu Pak Raga ini. Oke. Seperti itu. Biar nanti kakak-kakak bisa punya gambar, oh iya ya gitu. Kalau boleh saya kasih kata kunci di sini ya. Di sini. Biasanya sebelum memulai proses pembelajaran, Pak Raga akan memberikan tanda X di lapangan untuk digunakan murid sebagai tanda posisi menembak bola. Nah, dari biasanya sebelum mulai proses pembelajaran, Pak Raga akan memberikan biasanya itu tindakan reflektif apa Kak? Tindakan biasa seperti biasa. Gimana kurang Katri, gimana kurang ini? Ya, dari kata kuncinya biasanya, berarti itu pembiasaan yang sebelum-sebelumnya sudah. Tapi dianalisis semua ceritanya ya Kak, nanti ini. Ya, itu di paragraf pertama. Aku sudah ketemu, udah begitu ya. Iya, siap sementara.
seperti itu. Nanti dihubungkan nggak? Nanti dihubungkan dengan praktek mengajar yang kakak-kakak lakukan di sekolah gitu. Oke. Siap, bisa dipahami. Ya Kak. Bisa ya. Oke, Ya, siap. Kak. Lanjut apa masih ada yang ditanyakan? Soalnya waktunya sudah Lanjut lewat ini. aja. Nanti bisa dipahami. Lanjut ya, mantap ya. Oke, ya, Ya. mantap. Oke, kakak-kakak nanti ini mengisi refleksi perkembangan kompetensi awal PKG PJOK di LMS. Ada di kuesioner nanti. Kalau kesulitan saya arahkan nanti. Sampai jumpa pada sesi tatap maya selanjutnya. Terima kasih. Pada akhir sesi kita hari ini, yang pertama, kakak-kakak dapat melakukan refleksi atas bagaimana mereka melakukan refleksi selama menjadi guru. Jadi kakak-kakak bisa melakukan refleksi nanti. Kemudian yang kedua, kakak-kakak dapat mengasosiasikan antara refleksi yang sudah dipelajari dengan pentingnya refleksi berkaitan dengan profesinya sendiri, serta keberpihakan kepada peserta didik atau murid kita, seperti itu kakak-kakak. Dan yang terakhir, terima kasih. Ini sudah di penghujung ya kakak-kakak. Baik kakak-kakak semuanya. Jika nanti kami mengalami kesulitan, boleh tanya di grup ya. Boleh. Tetap saya kawal kakak-kakak semuanya. Insya Allah santai kok. Ya. Jangan lupa habis ini kita itu ya kak. Apa sesi foto bareng. Kita agak open cam semua ya. Nah, Irwan, kalau Ya, ada kasih, terserah kakak-kakak kesulitan nanti. jawaban bisa dikirim ya. Bagus itu, Putri. To the point. Kan kan Iya. Kakak. Kopi Irwan pas kan ya, Putri. sombong. Kopi pas enak. Siap. Tuh. Bentar dulu kakak-kakak, sebelum saya akhiri, alhamdulillah kita sudah di akhir kegiatan tatap maya ini. Terima kasih telah berpartisipasi meluangkan waktunya untuk kegiatan Meet kita pertama ini. Semoga kakak-kakak semuanya ke depannya masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Intinya kakak-kakak semuanya bisa fresh lah seperti itu untuk kedepannya kegiatan yang insya Allah kita sama-sama tahu lah guru PJOK, kegiatan kita ada yang juga PPG dan semacamnya padat seperti itu. Semoga kita semua masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya akhiri pertemuan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Mari Kak Tri bisa dipandu untuk foto. Ini penting. Silakan teman-teman, rekan-rekan, kakak-kakak sejawat untuk berusaha diri dalam kondisi on cam. Kak Windy, dihitung 1 sampai 8. Siapa yang foto ini Kak Tri? Sampean apa saya? Sampean aja Kak. Oke. Oke, gaya terserah deh. Kakak Tri saja, Kakak Tri saja. Kak Tri saja, Kak Tri. Kak Tri bisa Kak Tri? Screenshot. Gini ya, gini ya. Gini. Literasi. Literasi. Oke, mantap. Satu, dua, tiga. Oke, mantap. Terima kasih. Mau dicetak. Kirim di grup dulu ya. Oke, mohon izin Lab. Terima kasih. Terima kasih semuanya kakak-kakak. Assalamualaikum. Ya, oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
warahmatullahi wabarakatuh. Saya matikan rekamannya dulu ya.